Pas aku masuk isolasi ke rumah sakit, itu sebenarnya aku bingung gitu. Ini aku harus ngomong kah? Nanti kalau aku ngomong dibilang ya udah, kayak kan banyak orang yang kalau kita ngomong ngapain sih bikin heboh aja, udah diam-diam aja gitu. Aku kayak mau dibully itu dari aku nikah sama Mas Anang juga, aku nggak berharap orang harus semua suka sama kita. Aku cuma takut akan bebannya nanti kan ke anak-anak kita gitu. Jadi purpose in life aku tuh adalah I want to be happy. I want to be happy with my family. Karena aku pengen. Hai guys, welcome back to the Hermansyah A6. Dan hari ini aku tuh akan menjawab Q&A yang udah aku bikin dari kalian. Dan juga kalian harus ingat bahwa ini nanti ada pemenangnya yang pertanyaannya akan aku jawab ya. Oke, kita sekarang mulai dulu. Aku juga random banget ngambilnya, gak milih-milih. Mulai dari pertanyaan yang pertama dari aha.ma.indonesia. Ya, gejala apa Bun yang dirasain saat positif kena Omikron? Mungkin bisa diceritain Bun biar jadi pelajaran buat kita. Oke, aku mau cerita sedikit tentang gejala yang aku kena waktu kena Omikron. Aku tuh bener-bener tidak merasakan gejala apapun gitu. Aku juga bingung sebenarnya pada saat tiba-tiba aku positif gitu, dikarenakan memang aku tes PCR yang ke Turki juga negatif, di Turkinya juga PCR negatif, sampai bandara di pesawat itu juga badanku tetap nggak ada rasa sakit, nggak ada apapun. Memang pada saat udah di bandara kan itu kita ada prosesnya tuh hampir 1 jam lebih aku di bandara Soekarno-Hatta karena kan antriannya juga panjang. Terus ada beberapa tahap yang memang sekarang tuh nggak semudah itu kok kalau masuk ke Indonesia tuh, memang tahapnya tuh banyak gitu, harus ini dulu itu dulu itu dulu, dan kita kan rombongan tuh jadi panjang. Nah pas aku di 1 jam itu kok tiba-tiba aku kayak agak bersin gitu, terus kayak kok hidungku agak bindeng ya gitu. Tapi aku tuh emang hari-hari juga orangnya hidungnya juga agak bindeng gitu karena aku ada sinus kan, jadi aku kayak nggak ini, terus kok tenggorokanku agak nggak enak ya gitu, itu doang. Tapi bener-bener cuma gitu, terus ya udah PCR biasa semuanya. Dan anehnya kita tuh ada 2 rombongan guys yang pulang bareng sama aku dan pulang bareng Kaloli. Kenapa misah? Karena tiketnya waktu kita pesen itu gak gampang, karena kita tuh bisa dibilang kalau orang kan mau pergi tuh harus 2-3 bulan sebelumnya. Kita tuh bener-bener kayak sebulan sebelumnya kan kita beli, jadi perginya bisa bareng tuh juga untung-untungan. Nah pulangnya tuh kita udah maksa banget pengen bareng karena gak mau misah, tapi karena gak bisa jadi misah nih, aku tanggal 5, kakak tanggal 6. Di rombongan kita yang 28 orang ini pas udah mau pulang tuh kayak ada yang batuk, tapi semua yang PCR di hari itu semua negatif. Dan yang positif adalah ya aku dan beberapa gitu, beberapa orang. Ternyata di pesawat itu juga ada 15 lebih orang yang ternyata positif juga katanya. Nah anehnya aku ya itu, aku dalam keadaan yang baik aja, cuma kayak baru ngerasa bersin dan agak gak enak tenggorokan tuh setengah jam setelah udah di bandara gitu, pas sebelum mau PCR. Nah udah, terus aku kayak oh apa mungkin aku ketular, karena memang di tim kita tuh yang pas mau pulang-pulang tuh ada yang udah kayak nggak enak badan gitu. Tapi pas mereka dicek di PCR bandara, mereka semua negatif. Yang positif malah aku dan beberapa yang asisten aku gitu. Dan akhirnya belum positif tuh, kita pulang udah selesai, hasilnya kan 4-5 jam karena lagi penuh banget bandara. Nyampe hotel udah jam 9 malam. Makan malam, nyampe hotel pun karena hasil PCR kita belum keluar, kita tuh dari turun bandara bener-bener langsung ke bus. Kita nggak boleh berbaur sama orang hotel, pun orang hotelnya full pakai hazmat gitu. Kita udah dipisah nih sampai hasil PCR kita keluar. Jadi kamarnya harus kayak sekeluarga, boleh sama suster, terus kayak tim kameramen dan lain harus sendiri. Pokoknya mereka kayak kameramen dan lain sekamar tuh bertiga, mereka bertiga. Jadi kita nggak digabung. Sampai tiba-tiba kita bangun pagi dikasih tahu bahwa oh hasil PCR-nya Bunda dan yang beberapa ini positif. Akhirnya langsung lah kita kan dibawa ke rumah sakit isolasi. Nah kalau ditanya gejalanya apa, sampai aku positif pun aku jadi kayak gitu kayak berusaha untuk batuk dan berusaha untuk ngeluarin kayak aku flu nggak ya gitu, tapi juga nggak ngerasa flu, bener-bener hanya bindeng dan sedikit nggak enak tenggorokan. Sampai aku sehat di PCR negatif pun aku bener-bener nggak ada demam, nggak ada yang lain-lain. Aku bener-bener sehat walafiat, tapi aku positif dan aku harus isolasi gitu.
Jadi ini nanti aku akan cerita gitu setelah aku akhirnya kan aku mencari tahu ini aku kenapa sih sebenarnya. Jadi itu gejala yang sementara aku bisa bilang di aku begitu. Kalau di asistenku ya mereka kayak flu terus batuk-batuk itu aja, nggak ada yang demam sama sekali. Bahkan Indi itu bener-bener gak ada flu, gak ada batuk, gak ada sakit tenggorokan, gak ada bindeng, gak ada apa-apa. Tapi positif gitu. Akhirnya ya udah kita isolasi selama 1 hari di hotel, 10 hari lagi di rumah sakit. Di hari ke-10 harus PCR, di hari ke-11-nya harus PCR. Sampai bener-bener negatifnya udah berkali-kali baru boleh keluar. Gitu. Itu sih gejala yang aku rasain ya. Dari Azahra Macina. Bunda, saya mau tanya, token ASICS itu gunanya untuk apa? Dan mungkin boleh dijelaskan lain waktu untuk apa dan bagaimana cara kerjanya. Karena banyak yang tanya supaya sama-sama menyimak. Terima kasih atas jawabannya Bunda, semoga keluarga ASICS selalu dalam lindungan Allah. Salam sayang dari China. Ini sebenarnya bisnis yang lagi hits banget dan menguntungkan banget. Tapi detailnya aku gak bisa cerita sekarang. Aku cuma mau bilang, kalian beli mumpung di harganya masih bagus. Hanya itu aja kisi-kisinya, karena nanti akan terus naik gitu. Nah tapi detailnya apa dan lain-lainnya kalian harus paham, karena kalau kalian gak ngerti juga nanti ini apaan sih gitu kan. Tapi nanti penjelasannya aku akan bikin konten tersendiri buat token ASICS ini. Intinya keluarga ASICS akan mempertahankan terus gimana caranya token ini untuk harus terus melambung tinggi. Jadi kalian yang beli juga gak akan rugi. Dan apa itu dan bagaimana cara kerjanya juga kalian nanti lihat aja terus story-story aku dan postingan aku dan Mas Anang. Tapi intinya aku belum bisa menjelaskan karena kalau cerita tentang ini harus full. Gak bisa kayak ini kan gak mungkin aku bahas tentang ini full kan. Jadi aku akan bikin satu konten lagi yang full menceritakan tentang token ASICS. Dari Davanisa. Bun, selama kemarin dinyatakan positif dikasih obat gak dan obatnya apa aja Bun? Oke, balik lagi aku minta sama Satgas dan alhamdulillah Satgas itu sangat-sangat baik ya gitu sama kita juga. Mereka paham bahwa aku kan ada penyakit autoimun, jadi aku minta memang dirujuk di rumah sakit yang aku, dan alhamdulillah itu juga menjadi rujukan pemerintah juga di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah di situ juga ada dokter-dokter aku karena aku selama setahun terakhir ini memang ke sana. Mas Anang juga rumah sakitnya waktu kena batu ginjal juga di sana. Jadi kita dirujuklah ke sana. Nah akhirnya aku mencari tahu nih tentang Omicron dan kebetulan saudaraku yang di Amerika kena, ada sahabat-sahabatku yang kena di Amerika dan aku tanya gitu kenapa aku ngerasa nggak ada gejala dan kenapa kayak gini. Akhirnya mereka bilang bahwa di sana mereka hanya karantina 3-5 hari karena di sana Omicron itu adalah dianggap COVID yang paling ringan karena gejalanya hanya flu, batuk dan mungkin sedikit demam. Which is aku nggak ngerasain itu sebenarnya. Tapi aku tanya sama mereka, lalu kalau aku yang nggak ngerasain ini aku obat apa? Karena aku tidak mau minum obat antivirus karena aku tahu waktu aku pengalaman Delta yang dulu itu aku sampai parah banget dan akhirnya itu kan minum antivirus dan lain-lain tuh diminumin karena memang parah. Dan untuk yang ini kan aku ngerasa nggak gejala, bahkan yang ada flu, batuk dan demam aja di sana hanya dikasih painkiller, obat flu, obat batuk kayak obat flu batuk di apotek-apotek biasa. Jadi nggak ada yang kayak antibiotik gitu-gitu nggak. Jadi aku selama 10 hari tidak sama sekali. Mungkin aja aku di hari ke-7 atau hari ke-8 sebenarnya udah negatif atau bahkan di hari ke-5 gitu. Tapi karena dari pemerintah memang kita nggak boleh PCR sesuai dengan tanggal yang tidak diberikan oleh mereka gitu. Jadi walaupun kita misalnya tiba-tiba mau PCR sendiri itu tidak akan diterima. Karena mereka hanya menerima PCR yang dari kita positif. Oh nanti buat kita cek lagi yang menyatakan ini Omicron atau bukan. Lalu baru kita akan diperiksa lagi di hari ke-10 untuk kepulangan kita. Kalau kita masih positif, kita baru boleh periksa lagi tuh di hari ketiganya. Berarti hari ke-13 gitu cara kerjanya atau hari ke-14 aku lupa. Tapi karena aku di hari ke-10 udah negatif dan hari ke-11 udah negatif, makanya aku boleh pulang. Aku tetap minum produkku yang Vita Whitening yang vitamin C dosis tinggi karena itu super bagus. Apapun sebenarnya brand yang kalian punya, pokoknya minum vitamin C dosis tinggi itu wajib. Aku minum vitamin D, itu penting banget. Terus aku ada minum multivitamin, ada dari satu brand. Tapi karena brand ini sebenarnya aku dikasih punya temen, dia baru jualan kayaknya bulan Maret. Tapi aku kemarin waktu itu dikasih sampel banyak banget. Jadi aku pas positif aku suruh kirim ke Sahid untuk aku bawa ke rumah sakit gitu. Jadi aku cuma minum multivitamin, vitamin C, vitamin D, dan aku hanya minum obat batuk. Terserah kalian mau obat batuk apa, itu bukan yang kapsul, obat batuk cair doang selama 7 hari berturut-turut. Dan aku minum obat flu, obat kapsul flu. Hanya itu doang yang aku minum setiap hari.
Vit C, vitamin D yang tinggi karena aku nggak bisa kena matahari di sana. Dan vitamin D itu penting banget kalau kita lagi COVID ini menurut aku ya. Dan jadi vitamin C aku minum dari Vita White, terus aku minum vitamin D dan aku minum multivitamin ini si brand yang baru mau jualan. Jadi kalian mau beli multivitamin apapun juga sama aja, yang penting multivitamin. Nah dan memang selama 10 hari dan kayak aku udah 5 tahun ini kan minum Asjus tuh guys, yang pelangsing herbal aku, tapi dia kayak bagus juga buat daya tahan tubuh kan. Jadi selama di rumah sakit kemarin juga aku tetap minum Asjus yang 3 serangkai itu sih, itu produk aku sendiri. Nah, jadi hanya itu yang aku minum kemarin saat aku karantina. Dan aku juga nggak diinfus saat itu. Jadi hanya hari pertama aja yang karena ada ambil darah dan lain-lain. Setelah itu karena aku memang gak ngerasa ada sakit apapun. Tapi di dalam perjalanan 10 hari itu akhirnya kan aku juga cek darah, aku juga cek autoimun aku dan lain-lain ya. Jadi gitu sih. Dari Vera Haryono, gimana perasaan Bunda kena COVID yang kedua kalinya dan apa yang paling buat Bunda sedih saat karantina kemarin? Sedihnya adalah yang bikin aku jadinya aku selama 10 hari itu jujur tidurnya hampir dibilang gak bisa tidur sama sekali. Udah aku memang dulu tuh kan aku punya insomnia. Jadi yang aku sedih adalah kayak lebih ke tekanan pressure ke aku yang gak ada niatan aku bener-bener, maksudnya ya aku juga siapa yang mau sakit, kita pasti gak akan ada yang pernah mau ngerasain sakit. Apalagi dulu itu aku harus cerita nih ke kalian ya. COVID itu kan mulai di 2020 bulan Februari atau Maret. Saking aku nggak tahu ini sakit apa, tapi kok udah banyak yang meninggal dan ngeliatannya kayak serem banget saat itu ya. Bener-bener kita juga lagi mencekam banget. Aku itu 6 bulan lockdown di rumah. Sampai karyawan YouTube, karyawan asisten semua tuh aku lockdown di rumah. Gak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam rumah aku. Itu selama 6 bulan pertama. Bukan parno, tapi kan memang saat itu kita gak ngerti ini akan gimana. Apalagi katanya yang punya penyakit bawaan lebih parah. Sampai di 6 bulan kedua pun aku ya udah mulai lebih luwes lah gitu, kita juga udah mulai lebih bisa beraktivitas dan lain-lain, tapi tetap juga nggak kemana-mana. Waktu itu aku juga cuma pulang ke rumah Bali karena aku udah hektik banget 6 bulan lockdown, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, biar pikiran lebih tenang dan lain-lain. Tetap aku jaga prokes dan kita nggak kena, alhamdulillah. Lalu di tahun kedua aku tuh baru kena juga bukan karena aku ketemu orang, nah itu karena mungkin kenanya Delta dan aku nggak ngerti lah, itu menurut aku itu aku udah hampir nggak tahu apa namanya, udah parah banget kondisinya, sampai sesak napas, nggak bisa ngapa-ngapain selama aku 10 hari. Itu 5 hari kan di rumah sakit, 5 hari di rumah, itu nggak gerak badan gitu, bener-bener beda sama aku kemarin gitu. Jadi sejak kejadian itu terus abis itu kan kita semua setelah sembuh langsung kita semua fokus ke kakak nikah. Nah dari sana itu aku tuh karena mungkin agak kecapean juga, autoimunku tuh kambuh tuh pas Februari 2021 apa Maret. Pokoknya setelah kita sembuh dari COVID tuh. Terus semua dokter di sini saat itu ngasih aku obat steroid yang bikin aku jadi badan kurus, mukaku tuh bulat banget gitu. Karena obat steroid itu bikin kita jadi moon face, mukanya makin lama makin menggemuk. Nah karena aku udah capek banget dan aku waktu itu mau ke dokterku yang di Singapura, itu harus 2 minggu karantina. Gitu. Jadi akhirnya Mas Anang memutuskan waktu itu, jadi ada satu rumah sakit di Istanbul yang nge-DM ke Mbak Vida bahwa di sini bagus, coba gini kita coba lah. Akhirnya kita berangkat ke sana setelah 1 tahun. Itu pun untuk berobat gitu. Alhamdulillah pulang kita aman. Nah, kepergian kita kali ini sebenarnya kalau dibilang liburan, kalau kalian tahu keluarga, tahu kita tuh setiap kalau pas nggak COVID pasti kayak hampir 10 tahun tuh beberapa kali tuh pasti pergi karena emang kita hobinya traveling gitu, dan kita nggak lakuin itu selama COVID gitu. Nggak ada niat kayak oh yuk kita liburan bulan depan kesini walaupun banyak negara yang udah dibuka. Jadi saat yang aku sedih adalah aku tuh bener-bener ya mungkin kalian ngelihatnya ada liburannya gitu, tapi aku 4 tahun ini 4 kali ke Turki. Yang 2018 bawa keluarga besar, 2019 aku ada urusan, 2021 berobat. Nah masa kalau aku liburan aku akan memilih Istanbul lagi, sedangkan negara semua tuh udah banyak, Amerika, Eropa dan yang cantik-cantik semua negara lain juga udah pada buka gitu. Kenapa aku memilih Istanbul lagi? Karena memang adanya pertemuan keluarga gitu. Jadi keluarganya abang dari Malaysia mau berangkat ke sana 20 orang. Lalu kita memutuskan, tadinya kita mau tahun baru di Bali kan. Ini abang kasihan udah dari sebelum nikah kan belum bertemu keluarga besarnya. Kayaknya pasti kangen banget dan keluarganya juga udah kangen banget dan kita mau silaturahmi. Oke, kita ketemu deh di Istanbul. Ini adalah pertemuan antara 2 keluarga besar yang memang udah saling merindukan. Akhirnya aku menemani mereka untuk
pergi ke sana. Jadi kalau kalian bilang alasan, nggak ngerti juga sih itu jadi alasan atau enggak, tapi itu alasan yang memang penting buat kita juga. Tapi terus dia bilang ada jalan-jalan yang nggak mungkin di sana setiap hari kan kita hanya ketemu aja pasti setiap hari maksudnya, tapi kan kita juga pasti ada namanya anak kecil, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana. Tapi kepergian kemarin tuh bener-bener kebanyakan sebenarnya kita di hotel. Sampai kita bilang ke travel kita bahwa kita nggak mau ngikutin rute liburan yang orang biasa pergi, karena kita bener-bener cuma mode Istanbulnya. Jadi kayak banyak kan bangun jam 2 siang di hotel, baru pergi, nanti jam 5, jam 6 juga udah pulang. Selalu kayak gitu, kecuali pas ada hari kita kayak kedufannya di sana gitu. Sedihnya ya itu karena faktornya, aduh ini nggak pure liburan loh, sebenarnya ini benernya ada kegiatan lain di balik itu. Dan aku tuh bukan stres karena aku kayak mau dibully itu dari aku nikah sama Mas Anang juga, aku nggak berharap orang harus semua suka sama kita. Aku cuma takut akan bebannya nanti kan ke anak-anak kita gitu. Dan kepikirannya adalah yang aku alhamdulillahnya kakak yang lagi hamil negatif. Itu aja doanya kita waktu itu aku sama Mas Anang, mudah-mudahan dia jangan sampai positif ya gitu. Karena lagi hamil dan kondisinya juga apalagi pas aku positif sebegitu menegangkan keadaannya. Coba aku pas kalau dia nanti kan gimana dia bisa downnya kan. Itu yang kita alhamdulillahnya gitu. Pikiran kita malah bukan lebih ke itunya, lebih ke banyak hal lah gitu. Apa ya, walaupun katanya ringan dan lain-lain, tapi pastinya yang namanya positif tuh kan nggak nyaman. Kita nggak pernah tahu ada efek apa setelah kena di orang lain, di badan orang kan beda-beda. Leni April 06. Bagaimana sih Bunda ceritanya kok bisa di Turki negatif terus sampai di Indonesia positif, terus apa aja yang Bunda rasakan? Aku juga nggak paham ya, maksudnya kayak waktu aku pergi ke Istanbul yang bulan Maret Mei aku lupa lah, pokoknya di awal tahun 2021 yang setelah setahun Covid itu aku pergi berobat itu, semua di sana tuh kan lockdown, bener-bener lockdown. Persis waktu Indonesia lockdown, di sana juga lockdown. Jadi aku pas berobat di sana tuh bener-bener gak bisa ke mall. Di mall tuh restorannya ketutup, kita cuma bisa take away. Pada saat kita ke Istanbul yang kali ini tuh semua buka. Oh aman kali ya, kok udah pada buka gitu. Orang juga udah nggak yang kayak waktu aku pergi ke sana waktu yang bulan Maret apa April itu kan. Jadi ya kita ya tetap pakai masker kalau di ruangan, hanya buka masker pas dimakan atau pas di outdoor ya kita sesekali pas ngomong ke kamera kita buka, tapi habis itu kita pasti pakai lagi. Dan kita nggak ngerti lah kalau Omicron ini tingkat penyebarannya akan secepat itu gitu. Jadi ya aman aja, juga nggak ada sakit, nggak ada gejala apa-apa, sampai kita PCR negatif pulang kita juga pede banget buat pulang. Akhirnya makanya pas tiba-tiba positif di pagi harinya itu aku jujur shock banget gitu, aku positif gitu. Dan yang aku lebih sedih lagi saat itu, aku sebenarnya bingung pas aku masuk isolasi ke rumah sakit. Itu sebenarnya aku bingung gitu. Ini aku harus ngomong kah? Nanti kalau aku ngomong dibilang ya udah, kayak kan banyak orang yang kalau kita ngomong ngapain sih bikin heboh aja, udah diam-diam aja gitu. Tapi pada saat aku juga mau diam aja, aku udah ikutin, karena aku diam aja karena aku ngikutin kan semua aturan dari mulai di bandara sampai kita ke rumah sakit aku ikutin. Tapi anehnya tiba-tiba pagi-paginya itu semua berita online udah menuliskan Ashanty positif Omicron. Which is aku pas baca-baca lagi, memang kan katanya nggak boleh ya untuk menyebutkan data orang yang positif gitu. Nah itu aku agak bingung sebenarnya. Dan belum 24 jam kali 2 udah bisa tahu bahwa media-media ini udah bisa tahu udah bahwa aku positif Omicron gitu. Nah itu aku agak nggak paham gitu, dan keluar duluan lah di media-media online. Terus kan gak mungkin aku diem dong di dalam rumah sakit. Ya akhirnya aku harus tulis bahwa iya aku diisolasi di sini gitu. Tadinya aku bukan gak mau tulis, tapi maksudnya ya udahlah aku diisolasi aja di sini supaya juga nggak nanti malah beritanya kemana-mana gitu. Tapi karena beritanya udah keluar di mana-mana, ya udah mau gimana lagi gitu. Aditya P. Hasibuan. Apa salah satu alasan Bunda untuk speak up waktu sakit kemarin, padahal Bunda udah tahu resikonya bakal dihujat dan diserbu netizen? Ya itu tadinya bukannya aku mau speak up dan atau mau diam-diam aja, karena kita tuh sekarang serba susah ya. Waktu dulu aku COVID pertama, aku orang yang langsung begitu aku positif aku ngumumin, karena aku takutnya orang yang deket aku sama Aurel beberapa hari kemarin nggak tahu, jadi aku harus kasih tahu dong. Kasian kan kalau orang tiba-tiba kena deket kita terus kena. Makanya yang pertama kena aku langsung ngumumin. Tapi banyak juga yang komen, ngapain sih harus kasih tahu, ya udahlah simpen aja gini gitu. Nah yang sekarang ini aku kena karena aku langsung isolasi, di karantina hotel juga nggak kemana-mana, langsung ke rumah sakit juga isolasi. Aku pikir ya udahlah aku nggak usah ngomong dulu, sampai berita online udah heboh banget. Ya aku harus speak up karena aku juga kan nggak bisa
nggak ngasih tahu apa sih jalan ceritanya gitu. Nanti disangka, oh kok dia positif dia di hotel doang, kan enggak, aku ada di rumah sakit saat itu. Kok dia positif begini-begini, akhirnya aku harus pick up gitu, apapun resikonya. Kadang kan kita nggak bisa membatasi apapun pemikiran orang tentang kita. Aku juga nggak berharap orang selalu setuju dengan apa yang aku lakukan gitu. Tapi balik lagi, ya aku harus pick up dan aku harus kayak meladeni komen-komen orang pada saat itu karena aku masih bingung. Saat itu sempat aku kayak, ini salah aku ada di mana ya gitu. Kan penerbangan juga berkali-kali setiap hari ke luar negeri, masuk ke Indonesia juga banyak, penerbangan juga dibuka. Dan saat itu juga pada saat aku beli tiket 30 orang dan keluarga Malaysia beli tiket 20 orang itu adalah di saat Omicron belum masuk ke Indonesia. Itu aku sampai ngecek di tanggalnya, nanti aku akan screenshot ke kalian. Aku beli tiket di tanggal 19 14 November. Lalu Omicron di akhir November masuklah ke Indonesia kan katanya. Lalu sempat nih, jadi ada cerita nih guys, pas baru-baru Omicron kena, Mas Anang langsung, yang ini kayaknya Omicron lagi ada virus baru nih Omicron gini. Akhirnya aku ngechat lagi ke Mbak Feli, orang travelku, ini ditutup nggak negara-negara lain? Enggak kok Mbak, buka. Istanbul dibuka nggak? Sampai ke orang travel aku, enggak kok Mbak, nggak ada PPKM, enggak kok Mbak, aman. Terus sempat akhirnya kita bilang, ini boleh nggak kalau kita reschedule tiket? Oh nggak bisa Mbak, karena tiket yang waktu kita beli itu adalah tiket yang karena kan udah mepet banget tuh, dan untuk 28 orang pergi bareng tuh susah banget kan. Jadi pada saat itu kita beli tiket yang nggak bisa untuk di reschedule. Ya bagi kita uang segitu mungkin ya lumayan kan, belum hotel dan lain-lain. Jadi kita udah prepare itu jauh sebelum, nggak jauh ya, mungkin 2 minggu sebelum adanya Omicron di Indonesia gitu, dan adanya virus baru itulah gitu. Di saat negara juga, maksudnya kita juga udah dengan kehidupan, udah mau, kita berharap udah mau new normal, orang juga kayak temenku dan orang-orang juga semua udah pada keluar negeri ke negara, maksudnya udah kemana-mana gitu. Jadi kita juga kayak, oh ya nggak, mungkin aman kali gitu, toh yang penting kita jaga-jaga deh, toh ini kan kita memang mau ketemu keluarga gitu. Itu tuh ceritanya awal kenapa pas ya resikonya aku, tadinya aku mau cerita tuh kayak ini, cuma kok pada saat aku cerita pada saat itu kayaknya aku nyari pembelaan diri banget kan. Pada saat itu juga orang yang nggak suka ya nggak akan mau denger juga gitu. Jadi ya udahlah, tapi saat itu kan namanya kita juga lagi down, lagi tiba-tiba nggak ada sakit terus positif tuh kayak jujur kayak jadi baper banget, kayak ya Allah kok gini sih gitu, aku ada salah ya, oh ini aku tuh salah ya, aku sampai kayak gitu. Ya udahlah akhirnya nulis itu, sampai akhirnya sampai besok aku pikir ya udahlah kayaknya aku childish banget juga untuk ngeladenin yang kayak begini-begini. Jadi aku pikir udahlah nggak usah dipikirin lah, udahlah nanti juga orang juga pasti akan paham. Karena aku bingungnya kayak Omicron udah ribuan saat aku positif, terus kayak ini masuk kayak aku tuh kayak aku menjadi tersangka kayak pembawa virus pertama gitu loh. Kayak gitu rasanya saat itu. Kayak gitu sih guys. Dari Nurlela MZNH. Apa bedanya waktu pertama positif dan yang sekarang? Secara yang sekarang kan virusnya Omicron. Kayaknya sekarang tuh lebih serem ya gitu, namanya Omicron gitu. Tapi kalau aku boleh ngasih apa yang udah aku rasain dan orang-orang sekitarku, dan alhamdulillah semua teman-teman aku yang kena Omicron di luar, virus ini menurut mereka adalah virus yang kalau diantara COVID tuh mungkin yang terendah, karena efeknya tuh tidak terlalu sampai kayak bikin sesak napas atau yang sampai yang parah-parah gitu. Semua tuh hampir sama. Flu, batuk, demam, sakit kepala, flu, batuk, demam, sakit kepala, which is aku tuh nggak merasakan yang 4 itu ya, ada sedikit sakit tenggorokan sama bindeng aja. Sedangkan kan Delta dan yang lain-lain kan ya lumayan parah ya, sampai bikin orang, sampai ada beberapa keluarga kita atau kehilangan sahabat-sahabat kita juga gitu. Jadi kalau dibilang bedanya itu, cuma kita juga kan nggak tahu nanti abis Omicron ada virus apa lagi gitu, mutasinya kemana kita juga kan, aku juga nggak paham gitu. Cuma kemarin yang aku bener-bener pelajari itu tentang Omicron, karena jujur aku mau tahu gitu ini case-nya kayak gimana. Dan aku kena nih positif pada saat aku nggak ada gejala. Aku punya saudara dari Amerika, dia datang, dia di swab PCR pertama di airport negatif, lalu dia karantina di hotel kan, 5 hari pertama dites yang hari ke-7 negatif lagi. Karena karantinanya 10 hari, di hari ke-10 dia pulang, dia positif. Tapi yang sekamar sama dia sekamar bertiga, dua-duanya negatif gitu. Jadi ini nanti kita mungkin harus tanya-tanya ke dokter juga, karena kan kita nggak paham dengan cara kerjanya si Omicron. Cuma ya emang menurut aku masa inkubasinya kurang jelas. Makanya udah benar pemerintah bikin orang yang kalau keluar negeri itu karantinanya sebenarnya 10 hari. Kenapa? Karena aku bilang tadi ya mungkin 7-10 hari. Karena memang Omicron ini ya gak diketahui nih. Kadang di awal bisa kena, kadang di hari yang terakhir baru dia positif dengan kondisi yang padahal karantina di hotel. Jadi belum jelas, menurut aku juga kita masih gamang dengan masa inkubasinya gitu. Tapi
Kalau menurut aku kemungkinan Omicron akan menjadi gejala yang biasa, karena kalau menurut orang-orang di sana di luar ini adalah seperti flu dan batuk biasa gitu. Jadi kalau menurut aku akan tinggi juga di semua negara karena penyebarannya cepat, masa inkubasinya nggak ketahuan, dan orang kadang nggak ngerasa di Omicron karena nggak perlu PCR. Aku cuma flu, aku cuma batuk. Misalnya nih kalian nih, flu batuk kan adalah penyakit biasa orang-orang di belahan dunia manapun kan. Kita kan dulu PCR kalau misalnya kita udah parah banget kan. Nah, kayak aku nih misalnya nggak ada gejala, atau kayak orang lain yang cuma flu sedikit atau cuma kadang batuknya dikit, kan nggak mungkin sampai PCR kan. Jadi dia pasti akan kerja, dia pasti akan kemana-mana. Nah ini yang bahaya karena penyebarannya cepat banget tanpa kita sadari. Padahal kita ada Omicron. Tapi kalau makanya di luar negeri dianggap, di Amerika misalnya aku karena banyak contohnya temanku yang di sana dan keluargaku lagi di sana, jadi kayak flu dan batuk biasa, bahkan lagi sakit Omicron mereka boleh ke apotik untuk beli obat flu dan batuk karena mereka anggap ini flu dan batuk biasa gitu. Jadi, tapi yang takutnya nanti kan ke depan ada lagi varian lain lagi, varian-varian lain lagi yang menakutkan. Jadi itu sih yang bisa aku cerita sepengetahuan aku ya, tapi kan ini juga harus dicari lagi gitu karena aku bukan dokter dan aku juga nggak paham. Tapi aku tuh orang yang sangat menganalisa dan sangat mengobserve apa sih yang saat aku kena, kenapa aku begini, kenapa orang beda, kenapa begini, aku cek banget gitu. Dan satu lagi guys, Omicron ini tidak bikin kita hilang penciuman atau hilang rasa. Jadi saya sangat-sangat doyan makan pada saat kemarin, dan orang-orang yang kena semua kayak asistenku dan keluargaku yang di sana, teman-temanku yang ada yang kena gitu, yang tahu mereka kena Omicron di luar negeri juga, mereka bilang masih bisa makan gitu. Tapi kan kalau Covid yang dulu tuh bikin benar-benar hilang penciuman dan hilang rasa gitu. Kalau yang Omicron ini sejauh yang aku udah cari tahu semua nggak bikin hilang rasa. Oke, dari Fadela Fauzi, pendapat Bunda soal hasil tes PCR yang berbeda di dua negara. Nah, jujur aku kurang paham ya kalau masalah PCR-an gini, kan aku nggak paham ya. Jadi bukan ranah aku juga untuk ngejawab ini. Tapi balik lagi, kalau orang tanya ya aku juga pasti bingung gitu karena kenapa di sana negatif dan di sini positif gitu. Itu aku juga rada bingung, apakah PCR-nya atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Atau juga ada yang pas nyampe di Bandara Indonesia PCR-nya negatif, tiba-tiba di hari ketiga pas di hotel karantina positif juga ada gitu kan. Berarti kan setiap PCR memang beda-beda. Jadi balik lagi sih sebenarnya kalau aku berpikir ya paling benar untuk saat ini ya kita nggak boleh. Ini buat aku pribadi juga ya. Tetap kadang kita udah 2 tahun kan maskeran terus pasti ada rasa nggak nyaman dan lain-lain. Tapi ternyata memang itu sepenting itu karena virus yang baru-baru ini kan ya aku bilang tadi cepat penyebarannya, walaupun mungkin ringan gejalanya, tapi kan tetap kita nggak mau dong kita positif. Jadi tetap pakai masker. Kayak aku tuh di tas beratnya tuh di sabun cuci tangan, hand sanitizer, sabun, tisu basah, tisu kering. Aku tipe yang sebelum Covid aja aku udah heboh dengan yang kayak gitu ya, apalagi setelah Covid aku makin peralatannya makin banyak. Baru ini sebenarnya yang aku ketular dari luar gitu. Kalau yang aku pertama kan aku ketularan di dalam rumah. 2 tahun loh aku ibaratnya pergi-pergi dan lain-lain, aku alhamdulillah banget gitu. Yang pertama ya ketularnya di dalam rumah, yang kedua ya ini sekarang baru ketular yang mungkin dari luar gitu ya. Yani HRP 1607. Bun izin ya ceritain bagaimana proses penyembuhan selama karantina, dan di karantina apa ada perawatnya, bagaimana juga mereka merawat Bunda, izin ya Bun. Semoga Bunda dan keluarga sehat selalu, amin ya Allah. Oke, aku di sana itu ada perawatnya, ada dokternya, nggak ada mereka yang kayak takut-takut jagain aku, nggak. Dan dokter di rumah sakit Premier Bintaro tuh bener-bener paham banget Omicron tuh, karena dia merawat semua yang Omicron saat di rumah sakit, karena banyak yang kena Omicron dan gejalanya tuh semua sama katanya, flu, batuk, demam gitu. Dan aku kan nggak ngerasain itu, tapi dia tetap udah pokoknya jaga kesehatan aja, positive thinking. Perawatnya juga terbaik banget, makanannya juga enak. Jadi aku tuh nggak terlalu, ya alhamdulillah kan karena masih bisa ngerasa kan. Kalau waktu aku Covid pertama kan nggak bisa ngerasain makanan, jadi kayak ya udahlah apa aja telan gitu. Kalau yang ini aku bisa ngerasa makanannya enak, dokternya juga baik, maksudnya dokternya juga bener-bener caring dan ngecek setiap hari. Suster-susternya juga standby banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget ya aku dapet rumah sakit Bintaro yang aku nyaman banget, dan aku memang udah biasa juga di situ. Ini aku ngomong gini terkesan kayak aku BA-nya rumah sakit ya, padahal enggak. Aku kan kesana pakai asuransi ya guys. Cuma aku tipe orang yang kalau datang ke satu tempat dan pelayanannya sebagus itu, mau aku bayar atau apapun gimana, aku pasti mengapresiasi karena jujur ya memang bagus gitu. Jadi itu emang aku tipe yang kemanapun aku pergi, kalau aku nyaman dan
pelayanannya oke, aku pasti akan sharing terus-terusan, bukan hanya di kamera tapi kayak ke teman-teman aku yang nanya gitu. Proses penyembuhannya kayak aku tadi bilang tadi, aku tuh karena nggak ngerasain sakit gejala yang parah, cuma kayak bindeng gitu, dan terus aku kan nggak bisa kena matahari juga kalau di dalam ruangan kan. Jadi aku proses penyembuhannya ya aku banyak berdoa, banyak sholat, banyak zikir, banyak baca buku, banyak nonton film. Kayak bener-bener me time gitu. Karena waktu aku COVID pertama di rumah sakit kan aku kayak 5 hari aja di sana tuh nggak berasa gitu. Kayak aku tiba-tiba udah pulang aja karena aku bener-bener cuma di kasur, di infus gak gerak. Kalau ini kan pengen aku nggak diinfus, aku bisa gerak, bisa stretching, aku bisa iya kayak orang sehat aja gitu. Nindya S DWP, apakah autoimun bisa menjadi penyebab Bunda terkena COVID lagi Bun? Nah, kalau autoimun menjadi penyebab, aku udah 3 tahun kan bilang kena autoimun. Alhamdulillah yang aku bilang tadi, 2 tahun COVID, aku tuh pergi-pergi udah syuting ya, setelah aku bilang setelah lockdown aku udah mulai pergi berkegiatan, syuting, kerja dan lain-lain, ya aku alhamdulillah nggak gampang kena. Nah tapi kalau kenanya dari dalam rumah itu kan ya pasti wajar karena kan kita tidur bareng, kita berbareng-bareng di dalam rumah ya gitu. Jadi aku belum bisa bilang kalau autoimun tuh gampang kena apa enggak gitu. Tapi kan selama ini aku juga suplemen daya tahan tubuh aku tuh bagus banget ya. Jadi aku bener-bener minum semua yang aku promoin di story aku tuh bener-bener aku minum dan menurut aku khasiatnya bagus banget untuk daya tahan tubuh aku. Jadi aku selama ini tuh nggak pernah yang namanya flu, batuk itu sama sekali nggak pernah. Kecuali yang aku kena COVID pertama itu gitu. Lalu autoimun yang kemarin akhirnya di rumah sakit 10 hari itu autoimun aku tuh kambuh lagi gatel-gatelnya dikarenakan mungkin karena satu-satunya yang paling gak enak selama aku isolasi adalah aku gak bisa tidur walaupun udah dikasih obat tidur. Makanya sekarang aku lagi cari hipnoterapi karena aku udah lama banget nih bisa tidur dan tiba-tiba aku mulai gak bisa tidur lagi sekarang. Ya itu tadi karena kalau autoimunku udah kambuh mulai gatel-gatel, nah itu biasanya langsung aku mulai gak bisa tidur gitu. Dari Desti Fatmawati, gimana perasaan Bunda pas di rumah sakit kemarin dinyatakan positif saat ada gempa, sedangkan di kamar sendirian, keluar pun tak boleh, nggak bisa bareng keluarga. Gak sendirian juga aku, kan aku ada asisten juga. Nah alhamdulillahnya susternya pas udah gempa kan lama tuh, kok kasurku goyang-goyang. Terus aku teriak, suster ini gimana? Kan kita lagi positif gak mungkin keluar kan. Terus suster bilang siapin aja masker. Nah ternyata di rumah sakit juga kalau gempanya udah lebih lama lagi kita pakai masker dan kita dibolehkan untuk evakuasi keluar. Tapi saat itu nggak jadi karena nggak lama berhenti. Tapi dibilang aja nanti kalau ada gempa susulan siapin masker ya, kita double masker terus kita bisa turun semua gitu. Tapi saat itu nggak terjadi. Ya panik aja sih, aduh gimana ya anak-anak di sana gitu. Itu aja sih, langsung aku ngubungin anak-anak. Apalagi Aurel, Jill semua kan lagi di kondisi lantai 21 kan. Udah kamu jangan lari ya, jangan turun. Udah kamu tenang, takutnya dia lari naik tangga kan apapun bisa terjadi kan. Aku udah ketakutannya mereka aja gitu. Oke, lalu Dian Lesmonowati. Jadi kapok luar negeri gak sih Bun sekarang ini apalagi pas sampai sini Bunda positif. Jujur pada saat lagi kayak gini aku kapok gitu. Kapoknya adalah ya kalau ternyata makanya sekarang udah nggak mau lagi beli tiket pertama nih, udah nggak mau lagi beli tiket yang nggak bisa di refund, nggak mau lagi beli tiket ya namanya kita waktu itu beli tiket 28 orang dari Jakarta, 20 orang dari mana, dari Malaysia. Kita nyari tiket kan apalagi bisnis kelasnya berapa orang, ekonominya berapa orang, lumayan kan itu kan ya gitu, apalagi hotel dan lain-lain. Jadi sekarang tuh kayak aku sama kakak kita kalau beli tiket itu nggak boleh yang nggak bisa refund dan beli tiket yang bisa ganti tanggal, itu satu. Yang kedua, waktu aku pergi karantina di Indonesia tuh cuma 3 hari. Jadi waktu aku mau pergi, aku beli tiket nih di tanggal, nanti aku kasih capture-annya ke kalian. Waktu aku beli tiket itu karantina itu cuma 3 hari. Jadi kenapa aku pulang tanggal 5? Karena aku tanggal 8 ada show wedding di Mulia Hotel Jakarta. Dan pengantin itu udah booking 1 tahun yang lalu. Nah aku satu kesedihan aku lagi nih guys. Pengantinnya udah booking dari lama banget. Tiba-tiba 3 hari sebelum berangkat, karantina jadi 10 hari. Akhirnya kita ngomong baik-baik ke pengantin untuk cari penyanyi dulu. Tapi kalau nanti karena ada desas-desus abis awal tahun akan balik lagi ke 3 hari atau berkurang lah. Terus aku tanya ke orang travelku lagi, Mbak bisa nggak majuin tanggal? Nggak bisa Mbak. Pertama bayarnya double, yang kedua full penerbangannya. Oke, akhirnya Mbak Vida ngubungin ke pengantin minta maaf dan aku janji nanti kalau sampai aku ternyata karantinanya jadi 3 hari lagi aku akan ngisi deh
ngisi, nggak usah udah uang show aku buat ngasih, dia udah DP kan, aku balikin buat kasih penyanyi lain, ganti penyanyi lain. Nanti aku kalau emang bisa 3 hari aku nyanyi di acara mereka, atau aku akan nyanyi di acara-acara selanjutnya mereka, karena aku nggak tega banget jujur. Ya itu, aku beli tiket waktu itu pas masih karantinanya cuma 3 hari. Kayak teman aku nih cuma pergi ke Singapura, dia berobat. Ini kasihan banget, di Singapura ya dia udah dapat surat untuk karantina cuma 3 hari. Pas dia udah berobat, tahun baru dia pulang tanggal 3, itu kan. Dia udah beli tiketnya juga udah lama, untuk berobat kan susah banget tuh dapat surat dari Singapura buat masuk. Dia karantinanya 10 hari di sini. Jadi memang ya ada benernya juga pemerintah bikin karantina lebih lama, karena ya aku tadi mungkin bilang namanya virus baru, kita masih pada kaget, mungkin kan belum terbiasa dan masih bingung gimana cara mengatasinya gitu. Dan jangan, ya kalau mau pergi bener-bener cari tiket ya tadi, kalau bener-bener urgent cari tiket yang bisa refund, yang bisa ganti tanggal. Terus kalau mau pergi pun urgent, kita 10 hari, 14 hari jangan ada acara setelah itu. Karena kita nggak tahu setelah itu nanti kita tiba-tiba kenapa gitu kan. Yang ketiga ya benar-benar tunggu stabil. Soalnya kan kita bingung kan, penerbangannya ada, negara juga udah banyak yang buka. Ya orang jadi punya peluang untuk bisa pergi gitu. Tapi ya setelah mengalami ini ya jadi banyak berpikir gitu. Kalau nggak benar-benar mepet itu, atau benar-benar kalau udah keadaan benar-benar normal gitu, atau benar-benar harus ada kerjaan yang benar-benar ini pun ya harus banyak faktornya yang kita pikirin sih gitu. Dari Lina Winto, ceritain dong Bun keseruan pertemuan pertama sama keluarga besan. Apa kesan-kesannya dan semoga Bunda sehat selalu ya. Wah seru banget, bahagia banget. Kalau aku jujur kan udah kenal berkali-kali kan ketemu, tapi kan dulu kenal saat mereka bukan kawin aja, belum pacaran juga. Jadi masih kayak mereka bikin konten bareng gitu, kenal deketnya kita. Dan dulu tuh udah seseru itu kita kalau ngumpul. Jadi pas kemarin ketemu keluarga besar setelah udah pacaran, nikah, tiba-tiba hamil gitu tuh kita kayak jadi yang ketemu tuh bener-bener ya langsung cocok, langsung ngobrol, langsung membaur, langsung ceritanya ngalor ngidul dari A sampai Z, banyak ilmu, banyak manfaat. Jadi bukan hanya kita ketemu ya, bukan hanya silaturahmi, tapi banyak banget kesan, banyak banget hal-hal yang baik gitu untuk kita gitu. Sampai tadinya kita udah berpikir, aduh kalau pengen banget kita bisa naik haji bareng kan, karena kan aku udah daftar haji dari 5 tahun yang lalu. Nah aku tuh dapetnya di 2023, nggak tahu nih udah bisa apa belum. Jadi kita kayak pengen kita bareng-bareng naik haji gitu, udah terus menyambut cucu pertama dan kayak mengalir aja, nggak dibikin-bikin, nggak ada yang diatur ya, mengalir cocok semuanya. Anak-anak juga nggak ada yang nggak cocok gitu, semua kayak orang udah ketemu sering aja gitu. Terus kalau ngobrol bisa sampai tengah malam gitu, kita ngobrol di hotel gitu kan. Jadi berkesan banget gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, bisa silaturahmi lagi. Mudah-mudahan Covid-nya dulu deh, nggak ada dulu deh. Capek. Johan Setiawan 46, kenapa memilih liburan ke Turki? Nah ini yang aku udah jawab terus, aku nggak memilih liburan ke Turki. Kayak aku bilang, 4 negara yang selama 3-4 tahun terakhir ini aku kunjungin tuh Istanbul terus gitu. Jadi sebenarnya niatnya tuh sambil jalan-jalan tuh mungkin iya, tapi bukan berliburnya yang kita kesana gitu, karena adanya pertemuan keluarganya abang semua pergi sampai rame kesana. Karena kalau mereka memang ada kerjaan dan ada kegiatan penting yang mereka harus lakukan, akhirnya kita nyusulin lah gitu supaya kita bisa ketemu gitu. Karena kalau kita ke Malaysia kan harus karantina kan gitu. Nah pas di Istanbul kan karena nggak ada karantina, makanya yaudah deh kita bareng-bareng ke sana gitu. Dari Naguaners, Bunda gimana perasaannya kalau misalkan Betari dan Alsyad berjodoh sampai menikah? Kira-kira ada rencana nggak buat ngundang mereka lagi di channel YouTube Bunda? Alhamdulillah dong kalau sampai nikah, amin. Kan menjodohkan orang itu pahalanya besar. Aku berharap banget kalau bisa memperkenalkan orang tuh langsung berjodoh, itu seneng. Kayak dulu misalnya kakak sama abang pas pertama-tama ketemu gitu kan, aku berharap tuh semoga mereka berjodoh. Dalam hati tuh, alhamdulillah berjodoh, seneng kan. Kalau ini apalagi yang kita yang kenalin gitu, ketemuin nih si Betari sama Alsyad dan anaknya sejauh mata memandang, baik gitu. Jadi dan kalau Alsyad aku kan kenal keluarganya juga keluarga baik-baik, santun, agamanya bagus. Jadi ya kalau sampai nikah Bunda harus nyanyi ya makanya ya. Terus Aka Makmur, aku mau nanya Bun, kalau jadi lagi ngedrop apa yang dilakukan supaya Bunda jadi happy lagi dan bagaimana cara Bunda buat bikin keluarga kompak terus dalam keadaan susah dan senang? Kalau lagi ngedrop kita ngapain ya? Alhamdulillahnya aku punya anak-anak, suami yang apapun keadaannya pernah kita lewatin gitu. Kayak karena aku Mas Anang awal jail tuh pernah juga
dalam keadaan yang kurang bagus dalam segi, maksudnya kayak saat awal nikah keuangannya kita kan masih yang bener-bener waktu itu bikin semua tuh buat rumah gitu sampai rumah biar jadi kita bener-bener kayak Kak Irit ya jangan makan di luar dia gini gitu. Jadi aku sempat memperlakukan itu ke Arsya gitu bahwa kamu untuk mendapatkan sesuatu nggak semudah itu karena kakak kamu berdua udah melewati proses ini juga. Terus kayak kalau kamu mau makan yang enak ada prosesnya juga, nggak bisa langsung pengen ini kasih gitu, nggak gitu juga gitu. Sempat di awal-awal pas Arsy lahir gitu kayak agak begitu gitu, tapi setelah itu aku mulai tersadarkan lagi untuk mendidik mereka lebih jauh lagi karena aku selalu bilang ke anak-anakku empat-empatnya, uang bunda sama pipi kamu kalau kita udah nggak ada mungkin kalian bisa pakai dan sampai seberapa sih kalian bisa pakai, tapi yang mahal itu adalah ilmu yang kita tinggalkan, adab ya, ilmu ya terutama karena ajaran-ajaran dari orang tua itu bekal untuk mereka nanti menghadapi dunia yang perubahannya lebih cepat lagi ke depan tuh. Perubahannya dunia tuh cepat banget gitu. Zaman dari aku masih baru lahir kecil muda sampai besar sampai menikah sampai sekarang, belum lagi nanti di zaman-zamannya mereka gitu. Jadi mereka harus disiapkan untuk siap menghadapi perubahan dunia ke depan. Mereka harus siap menghadapi era nanti sosial media yang lebih lagi, era gadget yang lebih lagi, bahwa aku tidak memberikan mereka kenapa setiap hari boleh main gadget, kenapa nggak tiap hari mereka boleh main games, kenapa nggak tiap hari mereka boleh begini begitu, karena bagi aku juga kumpul sama keluarga itu juga takutnya akan hilang nih ke depan kan. Orang sekarang kalau ngumpul aja sambil begini gitu. Jujur pun kita kadang masih kayak gitu juga gitu. Jadi kita sekarang mulai kayak aku sama Mas Anang, anak-anak kita makan di meja makan nggak ada handphone, kita ngobrol gitu, kita nggak boleh main handphone. Jadi banyak hal lah gitu yang masih kita harus ajarkan ke mereka supaya dan kebentuk gitu, apalagi kayak kebersihan, gimana mereka bisa ngeinin diri mereka sendiri, sampai kayak misalnya Arsy kalau ada temennya gimana, nggak usah ke temen deh, ke mbak atau apa, mbak jangan gitu jorok, gitu. Ntar Bunda marah loh kayak gitu. Hal-hal kayak gitulah yang kita mengajarkan mereka bahwa hidup tuh gak selalu seneng, ada susahnya juga gitu. Susah juga bukan hanya keuangan, kadang susah hati, susah banyak hal gitu. Jadi itu sih, dan kita selalu kompak alhamdulillah gitu. Kita anak suami semua berbarengan tuh kita selalu kompak, selalu bisa mensupport satu sama lain, itu yang paling penting. Gloria Elsa _Hutasoid. Well, aku mau nanya nih Bunda, kayaknya semua hal yang Bunda inginkan di dunia bisa tercapai. Wow. Well, I wanna ask you Bunda, what is your life purpose? Apa tujuan hidup Bunda? I ask you this karena aku kerja ngurusin jenazah dan pencapaian dalam hidup apa yang belum terlaksana. Wow, keren. Wow, kamu melakukan suatu hal yang luar biasa ya gitu. Kalau purpose di hidup aku tuh sebenarnya, orang kalau nanya what is your purpose in life sih, aku sebenarnya kadang suka agak bingung menjawab. Karena bagi aku, tujuan hidup aku cuma satu, aku punya keluarga yang bahagia. Which is kalau orang bilang itu mah gampang, enggak loh. Itu gak semudah itu. Dan taraf bahagianya keluarga orang kan beda-beda. Ada yang duitnya banyak tapi saat keluarga setiap hari gak saling ketemu ya bahagia. Yang penting bisa punya mobil mewah, yang penting bisa punya apartemen di mana, di luar negeri, yang penting wah pokoknya dapat duit dari orang tuanya terus tapi saling gak ketemu tuh happy. Jadi taraf ukur kebahagiaan orang tuh kan berbeda-beda. Bagi aku pribadi, kebahagiaanku adalah di saat aku sama anak-anak, orang terserah mau bilang Bunda sama anak-anak terlalu protektif atau gimana, akan ada untungnya kok. Anak-anak yang nanti menikah nanti akan ngerasain, oh dulu tuh diprotektifin sama Bunda tuh kayak gini ya gitu. Nanti dan kalau anak-anakku nanti udah punya anak lagi akan lebih paham. Jadi purpose in life aku tuh adalah I want to be happy gitu. I want to be happy with my family. Karena aku pengen mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih susah juga. Bukan hanya membuat keluarga kita bahagia, mempertahankan rumah tangga tuh susah. Kita punya dua ego yang besar, kita dari didikan yang berbeda, kita dengan jalan hidup dulunya yang berbeda. Bagaimana kita harus saling menerima, saling mengalah, saling bisa introspeksi diri gitu. Itu yang lebih penting kan gitu. Dan alhamdulillah sampai tahap hari ini aku dan suami, aku dan anak-anak kita sudah melewati itu dengan baik gitu. Walaupun kadang pasti ada lah, gak mungkin selama pernikahan aku romantis, enggak banget itu. Aku tuh Tom and Jerry banget gitu. Tapi I'm happy gitu, aku bahagia. Aku dengan anak-anak, walaupun anakku pasti ada ngelawan, tapi nurut semua gitu. Pasti ada bohong-bohong sedikit yang udah gede, yang kecil pasti ada sedikit. Aku nggak bisa bilang bandel, tapi ada sedikit aktifnya yang sampai nggak bisa gimana ada. Tapi mereka nurut bukan keharusan yang harus nurut, tapi tanpa alasan. Karena aku nggak tipe yang orang tua kamu harus nurut ya, kenapa ya harus nurut aja. Oh itu anak tuh lebih kritis kayak Arsy, aku harus nurut tuh kenapa
Nah, harus ada penjelasannya. Kamu harus begini karena gini. Dulu Aurel, kenapa aku harus gini bun? Karena gini. Jiel, kenapa aku harus begini bun? Karena nanti gini. Arsya pun sama, kenapa aku harus ngikutin bunda nih? Karena gini, karena gitu. Harus ada penjelasannya. Karena kalau enggak mereka akan ngikutin tapi cuma suruh nurut-nurut aja tapi apa gitu. Jadi nanti saat mereka punya anak lagi, oh ya mereka punya penjelasan lagi ke anak-anaknya. Dan mereka akan inget terus, oh bunda waktu itu nyuruh aku gini karena harus kayak gini loh, kayak gitu sih. Jadi purpose in life aku tuh simple banget, I just wanna be happy with my family gitu. Sama keluarga aku, sama orang sekitarku juga. Bagi aku tuh jauh lebih penting sih. Dan sehat. _aku Chandra, bunda seprotektif apakah bunda ke anak-anak? Bunda, baik itu kalau Lia bentar lagi lahiran. Ya tanya aja langsung, harusnya tanyanya ke dia ya. Aku emang ke anak-anak protektif sih, maksudnya ke semua anakku. Kalau ke Aurel sekarang mungkin beda. Kalau ke udah nih, aku sama Sanang tipe yang protektif sampai anak sebelum menikah. Begitu anak udah menikah, berarti menantuku ini kan jadi anakku. Aku tidak lagi memposisikan diri bahwa oh itu anakku dan itu menantu, enggak. Dua-duanya adalah anak kita. Jadi mau saat mereka lagi berselisih paham atau mereka lagi curhat satu sama lain, kita nggak boleh membela ke anak kita. Karena dua-duanya kan udah jadi anak kita nih. Yang jelek adalah kalau kita selalu membenarkan bohong karena nih anak gue yang benar gitu. Enggak. Dua-duanya anak kita, ya kita dudukin masalahnya gitu. Kalau yang belum menikah, nah itu protektif banget. Pasti diatur segala sesuatunya sama bunda. Gak boleh gini, gak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Walaupun sebelum nikah juga kayak gitu. Tapi setelah nikah ya gak boleh diatur. Tapi karena sekarang lagi hamil, jadi protektif lagi. Tapi contohnya protektifnya mungkin bukan yang kayak, kamu di mana apa gitu. Tapi mungkin lebih kayak, kak jangan capek-capek, kak gini, kak gitu, kak. Ya gitu-gitulah namanya. Ibu tuh pasti ke anak cerewet kan. Kalau dulu kata Kak Loli cerewetnya ibu kadang nggak mau kedenger. Sekarang cerewetnya ibu tuh pasti kedenger. Karena kan dia pengen tahu, aduh ini aku juga punya anak lagi nih. Aku harus tahu nih gini. Pasti kan dia nanya. Nanyanya pasti namanya anak perempuan pasti nanya ke orang tuanya gitu. Jadi protektif juga dan kita juga udah pernah ngelahirkan kan. Jadi kita pasti harus ngasih tahu yang pernah kita rasain gitu. Jadi lebih ke protektif ke jangan gini ya, kamu jangan gitu ya. Aku sekarang lebih cerewet ke dia lagi. Setelah sekian lama gitu gak ngecerewetin dia tuh kan rasanya aneh ya. Karena udah nikah nih, udah punya suami. Tiba-tiba nyerewetin lagi pas dia hamil gitu. Kalau Kak Jiel aku udah gak terlalu cerewet yang parah sih. Tapi kalau Jiel tuh nggak perlu dicerewetin, sebenarnya dia udah ngerti, dia udah bisa menempatkan diri dia. Kalau Jiel, nah kalau Arsya, wow, udah sangat cerewet. Tapi kan cerewet ke anak ya. Nanti kalau kayak aku tuh udah gede, apalagi mamaku udah nggak ada. Waktu mamaku cerewet tuh kayak aduh gitu. Begitu orangnya udah nggak ada, hal yang paling aku kangenin adalah dicerewetin. Karena udah gak ada lagi yang nyerewetin aku, siapa yang berani cerewetin aku, kan gak ada gitu kan. Suami nyerewetin bikin kesel, ya gak? Tapi kalau cerewetnya mama tuh ngangenin gitu. Jadi itu yang pasti anak-anak akan selalu rasain. Endah Yuliarti. Bunda saya mau tanya karena kebetulan saya juga ada autoimun. Secara penderita autoimun kan tidak boleh minum vitamin. Kata siapa? Nah pada saat bunda kena Omikron, vitamin apa yang bunda konsumsi dan gejala Omikron yang bunda rasakan? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah. Terima kasih sayang doanya buat kamu juga. Kalau gejala tadi aku udah jelasin panjang lebar. Nah kalau autoimun aku juga gak mau so tau. Karena autoimun tuh ada 140 apa 150 lebih lah macemnya. Kalau di aku gak boleh minum vitamin gitu. Cuma mungkin kayak gluten memang harus ngindarin. Tapi aku tuh makan gluten gak gampang gatel. Aku tuh gatel kalau hanya bukan yang ke makanan kalau aku. Anehnya, bedanya. Lebih kepikiran, lebih kalau lagi stres, kecapean, nah itu baru muncul tuh si gatel-gatelnya. Nah aku malah harus minum vitamin kalau aku. Tapi aku menghindari obatnya. Karena obat steroid yang aku kadang dikasih kalau lagi udah kegatelan, itu bikin moon face. Jadi sekarang aku dapat dokter lagi yang alhamdulillah ngasih aku ya healing buat gantinya obat. Nah vitamin aku tetap multivitamin, vitamin C, si whitening vita, aku minum Asjus juga, aku minum vitamin D dosis tinggi. Aku juga banyak lah suplemen-suplemen aku kan kalian kalau lihat story aku tipe orang yang inget ya aku nggak akan menjual sesuatu yang aku nggak nyoba terus aku jualan. Kan aku selalu bilang follower aku pasti tahu banget semua yang aku jual tuh setelah aku pakai bagus aku jual. Itu aku dari dulu kalau jualan kayak gitu. Dwi Sasti 93, Bunda cara apa saja yang Bunda lakukan agar bangkit dari keterpurukan dan bagaimana caranya memelihara rasa percaya diri dalam menjaga
jalani kehidupan dengan kondisi finansial yang sangat terbatas. Mohon pencerahannya ya Bun. Saat kondisi finansial kita terbatas, jangan kita kayak orang punya gitu. Jangan kita malu untuk mengakui bahwa kita memang finansialnya terbatas. Kayak misalnya dulu aku sama Mas Anang di kondisi yang kalau orang bilang aku sama Mas Anang dulu gak punya uang, pasti banyak yang gak percaya gitu. Tapi aku, Mas Anang, Aurel Jiel yang tahu kondisi kita saat itu bener-bener tabungan tuh nol. Karena semua hasil, padahal kerjaan nyanyi gak berhenti saat itu duet. Dari mulai sebelum nikah sampai awal nikah, sampai setahun 2 tahun pertama tuh kita kerjaannya kan bener-bener luar biasa kan. Semua tuh buat bikin rumah. Sampai kita tuh tabungannya bener-bener gak ada, bener-bener tabungan kayak habis terus kan, buat makan habis. Nah dapat iklan waktu itu, terus kita mau liburan nih misalnya ke suatu negara, kita tuh cari ekonomi kelas, kita pergi berempat, terus kita nggak bawa siapa-siapa tuh, hanya berempat. Walaupun maksudnya ya harus, kita pengen pergi liburan tapi kondisinya terbatas gitu ya, jangan memaksakan. Kita bisa tetap pergi karena kita udah nyisain uangnya gitu, tapi kita pergi ya kita pergi naik ekonomi, terus kita pergi nyari hotelnya yang bener-bener hotel termurah saat itu. Makannya kita kayak junk food every day, nggak restoran-restoran. Kalau sekarang kan kalau pergi kayaknya restoran gitu, bawalah semua dayang-dayang. Pas dulu mana bisa gitu. Tapi orang kan ngeliatnya, ih lagi bangun istana Cinere gitu kan ibaratnya. Masa sih mereka nggak ada uang gitu. Padahal separah itu. Tapi kita nggak pernah malu untuk orang ngeliat kita ada makan di mana. Nggak pernah malu untuk, nggak harus menunjukkan saat itu, oh enggak kita ada uang, enggak. Jadi saat finansial terbatas dan kalian tetap bisa percaya diri, kamu menjaga alur keuangan kamu. Mana yang buat kamu hidup sehari-hari, mana yang buat bulanan kamu, mana yang buat disimpan, mana yang buat kamu ya mau pergi jalan-jalan. Karena kan kita hidup juga pasti kita butuh refreshing juga gitu. Nah itu harus bisa mengatur dengan baik supaya kita juga dalam keadaan finansial kita yang terbatas, tapi kita nggak memaksakan diri. Contohnya kita nggak bisa beli ini tapi kita mau dilihat orang bisa gitu. Nah kan jadinya memaksakan diri gitu. Bangkit dari keterpurukan ya caranya berdoa. Doa yang banyak, jangan tinggalin sholat, udah paling bener. Yang tahu tingkat keimanan kita tuh kan kita sendiri dan Tuhan. Orang nggak bisa menjudge hanya karena kita nggak begini, kayaknya dia begini gitu, nggak bisa. Yang bisa menilai diri kita hanya Allah gitu. Jadi balik lagi, aku yakin dengan doa, sholat, usaha yang benar, kita benar-benar usaha dan jujur, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya. Ya dulu contohnya dari kita benar-benar zero banget, terus aku inget banget aku harus jualan masker kefir. Saking dulu kan nyanyi setelah 3 tahun nikah ya nggak kayak awal-awal dulu kan. Mulai lumayan ya, orang ada nyanyi lah, maksudnya orang udah mulai inilah nyanyi cuma kayak sebulan 2 kali 3 kali. Terus kita berbanting setir lah bisnis jualan masker kefir tuh aku bener-bener nah itu coba dulu, wah bagus karena tadinya mau jualan yang lain karena jelek, aku nggak mau jualan yang orang aku nggak pakai dan nggak ada bagus-bagusnya. Nah itu karena bagus kita bungkusin sendiri, aku beli itu Aurel sama Jiel yang bungkusin, jadi tinggalnya di Cinere tapi ya kita kerjanya itu. Abis itu aku punya skincare dan akhirnya ya itu merambat ke bisnis-bisnis yang lain. Alhamdulillah. Jualan makanan dulu juga. Nah, jualan makanan dulu pas masker kefir itu aku jualan makanan juga. Bangkit dari keterpurukan ya itu, tetap fight, tetap usaha, jangan nyolong uang orang, jangan bohongin orang, jangan nyakitin orang ya gitu. Insya Allah kalau aku yakin sih kalau kita kerjanya bener, walaupun akan ada terus orang yang menganggap kita kayak begitu, tapi kan orang itu nggak tahu kita. Hanya kita yang tahu diri kita kayak apa dan Allah gitu. Jadi kita pasti akan diberikan jalan dan akhirnya bisa sampai aku hari ini. Ya kalau dibilang gimana banget pasti ada yang lebih lah gitu. Tapi alhamdulillah ya kita merasa pencapaian kita hari ini udah cukup lah buat kita. Raisa SMTS, confirm kan Lumiere branch buka di KL because I can't wait. Yeay, masalahnya aku kesana aja belum bisa. Dari tahun lalu yang mau buka ini udah minta. Cuma kita tipe orang yang kita harus kesana. Harus lihat karena aku kan Lumiere ini nggak franchise tapi partner kan. Kita nggak mau franchise, nggak mau maunya partneran. Nah, alhamdulillah Lumiere kan mau pindah nih guys. Tanggal akhir Januari, tanggal 1 Februari Lumiere udah 2 tahun di sini. Kita mau pindah ke Panglima Polim. Nanti alamatnya ada di sini ya. Dan kita mau buka di Bandung sebelum Lebaran, di Kelapa Gading, di Pik dan Surabaya gitu. Dan kita akan buka di Malaysia, tapi kita harus nunggu untuk kita bisa datang ke sana dulu. Jadi buat Raisa, ditunggu ya. Bisa just tip dulu kok. Ini banyak banget pertanyaan tentang Torik dan Fuji terus dari tadi. Dewi Zu 21. Nanti bikin podcast bareng Torik dan Fuji ya, Bun, makasih. Semoga mereka mau ya. Coba ditunggu Torik sama Fuji untuk datang ke podcast Bunda. Nanti kita tanya-tanyain ya.
Gak usah kalian, aku juga kepo soalnya. Kita tanya-tanyain. Dari Elshi Dini _ tips awet muda bun. Positive thinking. Kalau dibilang nggak bisa marah nggak mungkin. Aku masih suka ngomel. Tapi nggak apa-apa, ngomel tuh nggak bikin kita nggak awet muda. Yang penting kita baik ya. Kalau kita jahat, hatinya juga jahat, nah itu jadi tua. Tapi kalau kita positive thinking, kita baik, sering bantuin orang. Jadi ngomel-ngomel sih nggak apa-apa kalau ngomel. Terus apa lagi ya? Minum ice body care. Itu penting banget. Minum ice body care tuh kolagen buat kulit. Jadi orang banyak banget yang ketemu aku langsung, "Ibu udah beda banget ya sama di TV atau sama di YouTube" gitu. Katanya jauh lebih awet muda. Karena aku menjaga kolagen di dalam tubuh aku, buat kulit aku minum ice body care. Terus aku juga rajin skincarean pakai expert dan aku biar langsing minum ice juice. Tapi itu beneran guys, aku minum setiap hari. Dan aku harus share ini ke kalian. Kalau kalian coba setahun aja kalian bakalan ngerasain khasiatnya. Oke guys, udah dulu semua pertanyaan-pertanyaan dari kita. Buat kalian yang aku jawabin pertanyaannya, kalian mendapatkan hadiah dari aku. Nanti akan dihubungin sama tim aku untuk dikirimin hadiahnya. Semoga ya hadiah lucu-lucuan lah dari aku. Dan terima kasih udah mau bertanya. Semua yang tadi aku ceritakan adalah berdasarkan pengalaman aku, asisten, orang-orang terdekatku, keluargaku. Belum tentu akan sama dengan orang lain, tapi kayak hampir semua yang aku tanya tuh ya rata-rata sama pengalamannya itu. Jadi tapi kita nggak bisa menyamakan juga dengan orang lain ya. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman aku. Semoga ini juga harus dicatat sama kalian. Tapi semoga ini bisa menjadi informasi juga buat kalian gitu supaya lebih aware. Tapi juga jangan terlalu panik karena ya tapi kan kita nggak tahu kalian tuh akan kena pas covidnya kena tuh kena varian apa kan kita juga kan nggak tahu, itu harus cek lagi gitu. Tapi dari gejala-gejala yang aku bilang tadi mudah-mudahan kalian juga udah bisa sedikit-sedikit lah mencerna gitu. Guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.